Ya, Premier League sebentar lagi akan dimulai dan pertandingan yang ditunggu-tunggu akan tiba juga, yaitu Manchester United versus Arsenal. Ini sangat seru dan menarik sekali yang patut kita tunggu ya dan kita nantikan. Tapi bukan hanya masalah performa kedua tim aja gitu loh, tapi perekrutan mereka yang patut kita saksikan. Salah satunya adalah Gyökeres versus Benjamin Sesko. Seperti apa? Yuk kita bahas dan ini Jurnal Bola. Hai semua, para subscriber Masih Jurnal. Kali ini yang kalian tonton adalah episode Jurnal Bola yang baru, yaitu mengenai sepak bola internasional. Yang bakal kita bahas di sini adalah sepak bola, baik itu Liga Inggris, Serie A, dan masih banyak lagi lah. Dan kita juga bicara masalah prediksi, taktikal mungkin, secara bisnis, dan masih banyak lah yang bakal kita bahas. Dan ini adalah konten pertama episode barunya Jurnal Bola. Jadi, gue makasih banget buat subscriber Masih Jurnal yang setia untuk nonton terus channel Masih Jurnal. Dan gue harap gue bisa konsisten juga buat bikin kontennya. Dan itu juga semangat dari kalian semua. Oke? Dan dari episode baru ini, yang bakal pertama kita bahas adalah laga perdananya Manchester United melawan Arsenal. Nah, ini yang menjadi seru. Oke? Ya, anyway, ya, gue jujur-jujuran aja. Gue itu adalah salah satu pendukung Manchester United sejak kelas 4 SD. Tapi bukan berarti gue nggak bisa objektif ya. Gue jujur, kalau misalnya memang Manchester United lagi jelek, ya jelek. Kalau gue bilang bagus, ya bagus gitu loh. Gue bukan, apa ya, bisa dikatakan gue itu bukan supporter yang kardus lah kalau kata Coach Justin gitu ya. Tapi gue di sini juga menilai secara objektif bagaimana ya tim ini berjalan gitu ya. Tapi gue juga melihat dari sudut pandang sebagai tim non supporter juga seperti apa menilai tim kesayangan gue. Tapi di sini juga gue nggak akan ngebahas banyak soal Manchester United, pasti juga klub lain juga gue bahas. Oke? Nah, kalau misalnya kita bicara Arsenal dulu deh ya. Kalau misalnya kita bicara Arsenal, ini menarik banget gitu loh, karena Arteta sudah 4 tahun itu selalu track record-nya adalah runner up, si Mister Runner Up gitu loh. Nah, kalau kita lihat gitu ya dari rekrutan pemainnya itu lebih banyak sering gagalnya dibanding berhasilnya gitu ya. Tapi itu kan deteknya beda ya. Kalau di zaman Edu itu kan selalulah ada miskomunikasi dengan Arteta. Tapi yang jadi menarik sekarang ketika Edu nggak ada gitu ya, Arteta itu mulai nyari-nyari kepingan terakhirnya Arsenal itu seperti apa. Salah satunya adalah PR dari dulu Arsenal itu adalah nggak punya striker. Sudah 4 tahun ini, Arteta itu Arsenal itu nggak punya pemain nomor 9 gitu loh. Dan itu dijawab di musim ini. Salah satunya adalah perekrutan Gyökeres. Menurut gue Gyökeres ya secara statistik sangat-sangat menjanjikan ya dengan top skor di Liga Portugal ya, mengemas 39 gol. Ya itu adalah salah satu record yang paling fantastis lah yang dipunya oleh striker Arsenal saat ini. Dan fakta yang paling menarik adalah dia berani pakai nomor 14 dan itu kan nomor keramatnya Arsenal yang dipegang oleh Thierry Henry. Jadi ya kita lihatlah apakah Gyökeres bisa menjawab. Kalau lihat dari tipikal permainannya sebenarnya ini adalah striker yang tajam sebenarnya ya. Dia punya speed, dia punya body balance, dia punya shooting, dia punya insting gol bagus gitu ya. Ya makanya menarik untuk ditunggu nanti pertandingan antara Manchester United dan Arsenal, apakah Gyökeres bisa menjawab hal itu dan apakah memang cocok dengan skemanya Arteta ya, karena kan Arteta itu bermainnya progressive football gitu loh, bermainnya juga positioning gitu loh. Jadi ya gua juga agak sedikit agak ragu sebenarnya ketika Gyökeres datang itu. Sebenarnya gua bukan ragu dengan Gyökeresnya, gua lebih ragu tuh Arsenal itu udah biasa nggak pakai striker ya, tapi ya
hasilnya positif terus, walaupun memang runner up, nggak sampai juara juga gitu. Tapi apakah memang strategi Arteta itu cocok ada striker atau lebih cocok gak ada striker? Nah itu yang patut ditunggu, itu penting banget gitu loh. Dengan adanya Gyökeres, ini adalah salah satu campaign terakhirnya lah harusnya ya buat Arteta. Ini udah nggak ada alasan lagi atau merasa ada kekurangan lagi gitu ya. Apakah nanti dengan ada Gyökeres Arsenal bisa juara? Kalau misalnya nggak juara, apakah Arteta akan diperpanjang? Ini menarik untuk kita tunggu ya. Bagaimana akhir musim menjawab gitu loh. Oke. Sekarang dari sisinya Manchester United. Setelah menelan kekalahan di Malaysia, ya kita nggak bisa bahas itulah gitu ya, karena itu kan pramusim dan juga sebenarnya ya happy game aja sih sebenarnya itu ya. Tapi setelah beberapa kali melakukan pertandingan-pertandingan sebelum liga dimulai, gue merasa ada perubahan signifikan yang dilakukan oleh Ruben Amorim ya. Walaupun memang tetap skemanya adalah 3-4-3 gitu loh. Tapi dengan adanya Ryan Buemo dan juga Matias Cunha, menurut gue ini jauh sayapnya Manchester United itu lebih hidup gitu loh. Ryan Buemo itu kalau gue lihat kan tipikal bermain di Brentford itu kan seperti kurir lah gitu loh. Karena kan mengandalkan counter attack, otomatis yang pasti melakukan speed ke depan itu adalah Ryan Buemo. Sedangkan Matias Cunha kan yang tukang ngacak-ngacak lah untuk bisa cut inside ke tengah shooting. Nah itu tipikalnya Matias Cunha gitu loh. Dan yang lebih menarik lagi sekarang ada yang namanya Benjamin Sesko. Benjamin Sesko ini adalah salah satu katanya salah satu daripada the nextnya Zlatan Ibrahimovic ya. Kalau kita dari statistik, let's say 2 musim terakhir ya di Leipzig memang sebenarnya nggak terlalu menarik. Tapi kalau gua lihat dari tinggi badannya, terus juga dia punya power kicking yang bagus, alias shooting yang bagus, dia punya heading yang bagus, jumpingnya bagus, body balance-nya bagus, speed-nya bagus. Sebenarnya Sesko ini adalah striker yang lengkap. Tapi itu kan di level Liga Jerman. Seperti halnya tadi Gyökeres. Dia juga top score, tapi itu Liga Portugal. Liga Portugal liga berapa sih kalau di dunia gitu kan dibanding Premier League gitu loh. Nah, ini Sesko pun sama. Dia bermain di Liga Jerman. Dan gua ngerasa kayak ya Benjamin Sesko ini harusnya cocok dengan skemanya Amorim gitu ya. Dan kalau kita bisa level ya, banyak yang bilang ngapain sih beli striker gitu loh. Soalnya kan udah ada Zirze dan juga Rosario gitu loh. Ya jujur kalau misalnya kita bandingkan antara Zirze dan juga Rosario, Sesko itu di atas levelnya gitu loh. Tapi kita juga jangan terlalu berharap bahwa Sesko ini itu levelnya selevel Haaland. Karena ya belum teruji juga gitu loh kalau di Liga Inggris seperti apa gitu loh. Karena kalau gue lihat Haaland itu udah sebenarnya tipikalnya sama, karena gue juga lihat tingginya juga sama gitu ya. Tapi kan bedanya Haaland itu seperti ada gift atau bakat gitu loh. Sedangkan Sesko ini adalah pemain yang tough gitu loh, yang bekerja keras gitu loh. Jadi ya kita patut nantikan nanti apakah Sesko cocok dengan skemanya Ruben Amorim. Tapi gue feeling sih cocok ya. Gue feeling cocok gitu. Tapi apakah bisa selevel Haaland? Nah itu masih tanda tanya. Dan menjadi sukses gitu di Liga Inggris sebagai top skor, ya itu juga gue nggak mau tebak-tebakan lah. Tapi ya dengan adanya striker seperti Sesko, harusnya Manchester United bisa naik levelnya sedikit lah. Nggak di level di ranking 15 lagi gitu. Anjir, itu memalukan banget lah gitu. Memalukan banget lah itu. Terus juga, sekarang, sebenarnya kalau dari formasi 3-4-3, ya, formasinya 3-4-3, sebenarnya kita tuh hanya butuh satu kepingan lagi, yaitu seorang DM yang punya IQ football tinggi, yang punya daya jelajah tinggi, yang punya physical tinggi. Nah, kita tuh belum punya DM seperti itu. Kalau kita berharap dengan Casemiro, prime-nya Casemiro gue bilang udah habis lah. Prime-nya Casemiro itu terakhir itu Real Madrid. Makanya gue ngerasa ya Real Madrid itu punya scouting yang sangat-sangat bagus gitu loh.
Dia tuh tahu sebelum pemain ini performanya turun, ini pemain harus dijual. Casemiro, Rafael Varane, Iker Casillas gitu, kurang legend apa gitu di Madrid, dijual bro. Itulah Madrid gitu loh. Menurut gue scouting terbaik di dunia sekarang itu emang Real Madrid gitu loh. Apalagi kita kalau bicara soal value gitu ya. Nah, cuman gitu loh. Ini sekarang menjadi topik yang menarik. Kenapa? Karena Gianluigi Donnarumma juga lagi available di market. Karena dia Gianluigi Donnarumma itu udah tidak dilanjutkan lagi di PSG gitu loh. Karena ya katanya sih Luis Enrique sudah tidak membutuhkan lagi Gianluigi Donnarumma gitu ya. Ini menarik bro karena jujur aja sebenarnya Manchester United juga weak banget kalau masalahnya kita bicara post kiper gitu loh. Karena Andre Onana bro. Tapi gue nggak menghujat Andre Onana ya. Onana tuh menurut gue kiper yang punya refleks bagus, tapi kalau secara jangkauan itu bukan kiper yang kita harapkan seperti De Gea gitu loh. Harusnya dengan kesempatan ini Donnarumma itu bisa menjadi opsi yang bagus dibanding ya Baleba yang di Brighton dengan harga sekian ya. Tapi on update-nya adalah yang tadi ya ini kan tanggal 16 ya kalau nggak salah gue lihat layar monitor dulu. Tanggal 16 sekitaran jam berapa gitu ya. Gue kalau nggak salah udah dinyatakan ya oleh Brighton gitu ya. Gue sambil lihat. Nah, nih di Baleba itu Brighton informed Manchester United that Carlos Baleba is not for sale on this year. Nah, Baleba yang selama ini dirumorkan akan ke Manchester United ya karena Ruben Amorim sangat butuh DM karena kan formasi 3-4-3 itu butuh DM yang IQ footballnya bagus, daya jelajah tinggi dan fisik yang bagus gitu ya. Karena ya itu kurangnya Manchester United sekarang tuh emang di lini tengah sebenarnya gitu loh karena kita nggak bisa maksain Bruno Fernandes untuk selalu box to box gitu ya karena dia bukan tipikal box to box karena Bruno Fernandes itu tipikalnya adalah supplier gitu loh dia harus mensuplai bola ke depan tapi dengan statement Brighton yang bilang gak akan dijual gue bacanya di Fabrizio Romano sebagai sumbernya gue yakin ini kayaknya Manchester United itu akan merubah targetnya Donnarumma karena apa 26 juta bro tapi gue yakin Donnarumma juga pasti mau nurunin gaji untuk bisa bermain di Liga Inggris ya apalagi gitu ya gak mungkin kan balik lagi ke Liga Italia gak mungkin juga balik ke Liga Perancis otomatis targetan selanjutnya dia pasti akan bermain di Premier League gitu dan salah satunya yang paling butuh untuk saat ini adalah Manchester United kalau bilang City wah itu panjang lagi urusannya bro karena bicaranya bukan masalah kebutuhan lagi kalau sama City tapi gengsi antara dua negara yang pertama adalah Qatar sebagai pemilik PSG dan juga Abu Dhabi sebagai pemilik Manchester City. At least itu ada dua gengsi negara Timur Tengah di situ. Jadi menurut gue nggak mungkin lah gitu loh. Tapi gue sangat mengharapkan sih. Sekarang kan Baleba dinyatakan statementnya not for sale gitu. Tapi tetap Baleba tertarik untuk Manchester United dan bergabung di musim depan. Katanya ya di kata-kata terakhirnya gitu loh. Ya gue harapkan sih ya harganya jangan terlalu mahal banget lah gitu. 100 juta ya untuk pemain sekelas Baleba yang masih baru, masih muda ya terlalu mahal lah kalau menurut gue gitu. Tapi ini Donnarumma masih affordable lah gitu loh untuk bisa dibeli Manchester United. Apalagi Jadon Sancho itu katanya bakal on loan ke dan opsi buying ke AS Roma dengan nilai 20 juta, tinggal nyari 6 juta euro lagi bisa dapat Donnarumma bro. Ya ini mimpi aja, mudah-mudahan yang mimpi jadi kenyataan kan, apa salahnya gitu loh. Oke, nah overall dari semua apa yang gue jelaskan tadi, ini kita balik lagi ke soal pertandingan Manchester United versus Arsenal. Yang gue harapkan adalah harusnya Manchester United bisa lebih melawan Arsenal di laga pembuka ini. Kenapa? Karena yang Manchester United rata-rata kalau main lawan klub gede jauh lebih oke dibanding lawan tim-tim kecil. Karena kan
bermain lebar Arsenal, ya opsi tengah itu terbuka terus. At least Manchester United bisa ngelawan lah. Dan itu kan tipikal 3-4-3-nya Amorim, supaya bisa masuk ke ya menguasai sisi tengah lah gitu loh. Oke? Jadi menurut kalian seperti apa? Yang lebih menarik, Gyökeres bakal bisa berbicara banyak di Arsenal atau Benjamin Sesko yang bakal berbicara banyak untuk Manchester United di Liga Premier League? Kalau gua sih optimisnya sebenarnya Sesko ya, karena Sesko itu lebih muda dan Ineos itu tipikalnya adalah investasi kepada pemain muda, dan gua harap juga ya ini adalah menjadi salah satu perhitungan paling penting untuk Manchester United untuk menatap musim-musim selanjutnya. Dan gue lebih pede Sesko. Bukan berarti gue Manchester United ya, tapi ya ini ya kita hitung-hitungan kasarnya deh gitu loh. Kalau Gyökeres kan umur 29 dengan harga segitu ya, menurut gue ya lebih panjang Sesko sih sebenarnya. Lebih valuable Sesko lah, gitu. Oke, mungkin segitu aja video dari gue. Menurut kalian, nanti pertandingan Manchester United versus Arsenal, siapa yang akan jadi pemenangnya? Apakah menang MU atau menang Arsenal atau seri? Kita tunggu aja ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan tonton terus channelnya Mas Jurnal di episode Jurnal Bola. Ini yang baru. Oke, see you.